Halo semuanya, nama saya Frisky Surya Saputra yang biasa dipanggil sebagai Frisky. Saya adalah Prapara Revolusi Generasi 1. Saya adalah Kapten Prapara Revolusi dan saya adalah manajer dari tim Danger. Alasan saya masuk Prapara karena memang itu dari hati saya. Itu adalah minat saya, dari memang keinginan saya untuk masuk ke Prapara Revolusi gitu. Jadi memang dari SD saya sudah ingin sekali masuk ke Paskibra. Tapi walaupun sebelum Prapara ada salah satu Paskibra yang memang sebelumnya bukan namanya Prapara, ada lagi namanya, tapi di situ saya merasa kurang nyaman dan di situ saya kurang puas dengan apa yang saya jalankan di situ. Terus setelah saya jalanin terus, saya sabar, saya terus latihan sampai akhirnya Prapara masuk ke sekolah saya harus tetap, pokoknya di situ saya tetap ingin berjuang di situ. Saya ingin merasakan mungkin ada bedanya dari Paskibra sebelumnya, entah mungkin bakal ada perkembangan yang lebih maju atau mungkin saya bakal punya pengalaman yang lebih banyak. Jadi di situ saya ingin banget ngelanjutin Paskibra saya, walaupun sebelumnya saya memang ada keinginan untuk keluar Paskibra seperti itu. Yang saya pernah rasakan, saya tentunya bahagia banget ya. Sebenarnya saya senang banget, dalam hati saya itu saya merasa puas aja. Dari dulu yang saya, mungkin dulu saya sama teman-teman saya itu nggak pernah lomba, nggak pernah latihan yang kayak melintang haluan, itu tuh dulu nggak pernah sama sekali. Jadi selama di Prapara itu saya ngerasa banyak banget ilmu yang saya dapatkan, terutama dalam PBB dasar, PBB, pokoknya gerakan-gerakan Paskibra itu saya dilatih, benar-benar dilatih sebaik mungkin sampai akhirnya saya punya pengalaman buat ikut lomba. Apalagi lomba pertama kali itu saya bersyukur banget, saya berterima kasih banget. Di situ saya dapat pengalaman banyak, di situ saya dapat pengalaman baru sampai akhirnya saya bisa dapat 2 piala waktu itu. Di situ juga saya sangat bersyukur, walaupun cuma dapat 2, itu hasil kerja keras saya. Terus walaupun di Prapara ada rasa mungkin sedih dengan latihan kita yang kurang maksimal, dan hasilnya pun ada yang sempat kita down banget gitu. Saya dan teman-teman saya pernah merasa down saat itu. Jadi dari down itu, di satu lomba waktu itu saya langsung merasa bangkit gitu dalam hati saya harus bisa, saya harus bisa, saya harus bisa, saya harus latihan serius, saya harus mendapatkan gelar juara saya. Hal-hal yang menghambat dan menentang perjuangan saya di Prapara Revolusi itu sepertinya ada, salah satunya orang tua saya. Jadi orang tua saya memang tidak menginginkan saya yang pulang terlalu larut malam dan terlalu kelelahan, karena di saat itu posisi saya adalah siswa kelas 9 yang dimana saat itu ada tujuan saya adalah ikut ujian nasional dengan hasil yang memuaskan. Tentunya kan untuk mendapat hasil itu saya harus belajar yang maksimal, belajar yang rajin, buat belajar dan menghafal semua materinya biar ujian saya nilainya bagus. Tapi di situ saya masih tetap berkeinginan untuk melanjutkan perjuangan saya. Saya nggak mau berhenti, saya mau terus berjuang. Saya mau mendapatkan entah itu prestasi atau pengalaman yang banyak yang belum pernah mungkin nggak akan pernah saya dapatkan kecuali di Prapara ya. Jadi di situ saya benar-benar pengen banget ngelanjutin perjuangan saya. Di situ saya sering pulang malam. Walaupun saya sering pulang malam, di situ saya kayak merasa sedih aja gitu. Kenapa orang tua saya melarang saya untuk ikut kegiatan di Prapara? Jadi memang saya sempat ada pertentangan dan permusuhan ya. Kayak perdebatan antara saya dengan orang tua saya. Jadi mungkin di situ orang tua saya waktu itu pernah melarang saya untuk ikut kegiatan, tapi saya tetap menanamkan dalam diri saya tetap ingin mau berjuang di Prapara. Hal-hal yang pernah membuat saya sakit selama di Prapara itu mungkin salah satunya adalah saat saya kalah dari salah satu perlombaan, yaitu ada lomba di SMPN 109. Di situ saya benar-benar merasa down banget, saya merasa sedih banget di situ. Kenapa saya tidak bisa mendapatkan hasil di situ sama sekali? Benar-benar saya dan teman-teman saya itu sedih. Saya merasa jatuh sekali karena memang saat itu perjuangan kita memang tidak maksimal. Jadi emang perjuangan kan hasil itu tergantung dari perjuangannya kan. Jadi memang karena perjuangan kita dan usaha kita yang kurang, jadi
ya udah akhirnya kita memang gerakannya kurang bagus, gerakan kita nggak sesuai sama penilaian, akhirnya kita kalah di situ. Itu yang paling sakit sih yang saya dapatkan di Prapara Revolusi. Yang pertama, pengalaman ini tuh bener-bener saya inget banget, saya seneng banget bisa dapet ini. Jadi di situ saya bisa ngerasain yang namanya perlombaan, saya bisa ngerasain yang namanya bersaing gitu, apalagi dengan sekolah-sekolah lain yang notabene paskibranya bagus-bagus, keren-keren gitu. Jadi saya masih bisa ngerasain berjuang bersama teman-teman saya, dengan dukungan dari orang-orang di belakang saya bisa berjuang buat ngelewatin semuanya, ikut banyak banget lomba, dan di situ saya bisa mendapatkan hasil sampai akhirnya saya mendapatkan prestasi buat daftar ke jenjang selanjutnya. Di situ saya merasa bersyukur banget karena bisa ada kesempatan saya buat berjuang di Prapara. Selanjutnya saya juga mendapatkan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, dan mungkin saya tidak akan mendapatkannya di masa SMP saya gitu, atau mungkin di masa SMA saya mungkin tidak akan mendapatkan itu, atau mungkin saya bisa tetapi tidak maksimal walaupun ikut organisasi misalnya. Jadi memang ilmu yang saya dapatkan itu banyak banget, dari mulai saya bisa mengatur waktu saya bisa belajar apa itu kepemimpinan, saya bisa belajar pokoknya banyak hal banget yang saya dapatkan dari Prapara Revolusi ini, terutama saat pendidikan itu, dan itu bisa membuat saya lebih baik lagi saat itu. Pengaruh di kehidupan saya cukup besar ya, dibilang sangat besar malah, karena memang saya dulu adalah orang yang pendiam. Saya memang terbilang pendiam, saya tidak punya banyak teman, dan saya tidak banyak dikenali orang-orang luar gitu. Apalagi di sekolah, mungkin di luar rumah juga, bahkan di luar masyarakat rumah saya gitu, juga orang-orang tidak mengenal saya, karena memang saya orangnya, yang pertama saya itu pemurung, saya pemalu, dan saya tidak banyak ngomong saat itu. Jadi di situ saya benar-benar berubah setelah masuk Prapara. Saya benar-benar berubah, terutama setelah saya melewati masa pendidikan. Jadi di situ, di pendidikan itu saya melewati masa-masa di mana saya dirubah untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi di situ saya dilatih buat berbicara, saya dilatih buat lebih memimpin orang-orang atau teman-teman saya. Di situ saya benar-benar mendapat banyak banget pengalaman di situ, dan di Prapara juga yang membuat saya bisa masuk ke sekolah yang saya inginkan. Buat orang tua saya yang di rumah, saya ingin meminta maaf untuk orang tua saya karena saat itu memang kalian sering marah sama saya karena saya yang sering pulang malam. Saya melawan orang tua saya melawan kalian. Jadi maafkan saya karena saya gak nurut sama kalian. Saya benar-benar minta maaf sampai kalian marah sama saya. Mungkin kalian emang gak suka kalau saya pulang malam, saya latihan terus-menerus, tapi saya ngelakuin itu buat kehidupan saya, buat masa depan saya. Saya cuma ingin membahagiakan kalian. Gak apa-apa kalian marah sama saya, tapi di sini tujuan saya adalah buat bikin kalian bahagia. Saya ingin melihat kalian senang. Saya punya prestasi, saya punya hasil yang baik, saya punya hasil sampai saya bisa daftar ke SMA lewat jalur prestasi. Itu semua dari perjuangan saya. Mungkin kalian emang kurang suka saya ikut paskibra, kalian emang dari dulu kurang suka saya lelah, saya capek pulang malam, kalian bilang itu mengganggu akademi saya. Tapi di sini saya bisa membuktikan kalau nilai saya juga bisa bagus, walaupun saya ikut Prapara, saya ikut kegiatan Prapara, tapi di sini saya sering belajar, saya juga bisa mengatur waktu saya. Saya minta maaf kalau memang saya sering menentang kalian. Intinya, terima kasih buat orang tua saya yang sudah mungkin sekarang sudah mendukung saya, yang mungkin sekarang sudah mensupport saya. Buat penerus saya dan teman-teman saya, untuk generasi 2, generasi 3, 4 dan selanjutnya, saya di sini berpesan sama kalian. Saya mau kalian, yang pertama, kalian harus buat orang tua kalian percaya kalau Prapara ini tidak mengganggu
kegiatan sekolah kalian, entah misalnya akademis atau apapun. Jadi saya mau kalian pastiin ke orang tua, saya mau kalian minta restu sama orang tua, terutama untuk generasi yang 4 ataupun nanti selanjutnya. Minta restu sama orang tua buat dikasih kemudahan dan kelancaran kegiatan kalian di Prapara. Kalian yakinkan sama orang tua kalian bahwa Prapara itu tidak keras, Prapara itu tidak melelahkan. Memang namanya Paskibra, orang taunya mungkin latihan panas-panasan, capek banget, sampai mungkin kulitnya bakal kena matahari, mungkin jadi gelap. Enggak sama sekali. Prapara latihan di tempat yang adem. Pokoknya di sini kalian bakal terjaga. Dan buat Gen 2, Gen 3 yang sudah masuk tim, entah tim Danger ataupun tim Star, semangat. Saya cuma mau kalian berjuang lebih keras lagi daripada perjuangan saya dan teman-teman saya. Di sini saya mau kalian berjuang dari hati kalian. Saya mau kalian berusaha semaksimal mungkin itu di latihan sampai kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal mungkin di lomba nanti. Pokoknya semangat terus, walaupun di keadaan kayak gini kalian harus tetap semangat. Jangan pernah melupain teman-teman kalian, jangan pernah malu buat ketemu lagi. Pokoknya semangat terus. Saya mau di sini generasi 2 dan generasi 3 tetap solid, harus benar-benar satu hati. Pokoknya semangat terus ke depannya. Pesan untuk kawan-kawan pembaris di luar sana, walaupun lagi keadaan kayak gini, semangat terus, jangan pernah nyerah. Dan semoga pasukan-pasukannya nggak ada yang terpecah, nggak ada yang keluar-keluaran, ataupun mungkin ada permasalahan. Jadi semoga para pembaris di luar sana baik-baik aja, sehat selalu. Pokoknya semoga kita Prapara bisa bertemu kalian mungkin di lomba nanti ke depannya. Harapan saya untuk Prapara ke depannya, yang pasti saya berharap dan pokoknya saya berdoa sekali supaya Prapara bisa lebih dikenal oleh orang banyak. Gak cuma di DKI Jakarta saja ataupun di lingkungan sekolah saja, tetapi di luar DKI pun lebih terkenal lagi, lebih dikenal lagi. Ataupun mungkin sampai ke luar Pulau Jawa. Itu saya berharap banget Prapara bisa sampai terkenal di luar sana. Dan di sini saya berharap Prapara punya banyak prestasi lagi, Prapara bisa menghasilkan banyak karya lagi, terutama dalam Prapara Revolusi TV ini. Jadi saya berharap konten-konten Prapara makin banyak, subscriber Prapara makin banyak, jadi kita bisa lebih menghibur orang-orang dengan video dan konten-konten yang banyak. Saya berharap seperti itu. Terus juga saya berharap juga Prapara makin maju lagi ke depannya, yang pasti itu aja. Untuk kapten Prapara yang seterusnya, saya sangat menginginkan seorang kapten yang pasti mempunyai jiwa pemimpin, yang pasti dia bisa memimpin dan menuntun teman-teman ataupun adik-adiknya dan anggotanya untuk ke jalan yang benar. Pokoknya dalam arti jalan yang benar itu yang pasti punya attitude yang baik, punya sopan santun, punya tata krama, punya etika yang baik, walaupun ke atasan ataupun ke teman seangkatan sekalipun. Dan di sini saya pengen kapten ini punya jiwa semangat yang tinggi. Saya pengen kalian ataupun salah satu dari kalian yang bakal jadi kapten nanti bisa punya ambisi yang lebih dari saya. Saya ingin kalian punya banyak mungkin semacam program-program yang kalian akan buat kegiatan Prapara yang bakal mungkin bisa menambah produktivitas Prapara. Pokoknya di sini saya mau kapten Prapara itu yang tegas, bijaksana, peduli, yang pasti peduli lingkungan, dan harus bisa terapin yang namanya 5S ke siapapun. Orang yang saya sangat ingin berterima kasih itu yaitu kepada pelatih saya, buat KPPen atau Fendriana Mafrandana. Saya ingin berterima kasih kepada kakak, kepada KPPen, karena telah memberikan banyak banget ilmu dan memberikan saya kesempatan buat bisa menambah pengalaman. Sampai sekarang saya bisa menjadi seperti ini, saya bisa mungkin banyak bicara. Selain itu juga ya saya memang sekarang sudah bisa dilihat sama semua orang. Saya bisa public speaking di depan kamera seperti ini, itu juga berkat KPPen, karena KPPen
Pokoknya KPPN itu benar-benar melatih saya deh buat public speaking itu. Jadi sampai sekarang saya benar-benar bisa buat ngomong di depan umum, di depan orang-orang. Saya bisa mengatur waktu saya dalam kehidupan saya yang tadinya saya mungkin terlalu susah buat mengatur kegiatan karena banyak kegiatan, tapi di sini saya berhasil, saya bisa mengatur waktu saya bisa mengurutkan dan saya bisa menyelesaikan itu semua. Dan di sini saya berterima kasih juga karena KPPN sudah memberikan banyak ilmu tentang apa itu paskibra, kepemimpinan, organisasi, dan itu mungkin menurut saya memang sangat penting buat kehidupan saya dan itu penting buat masa depan saya. Sampai akhirnya saya bisa masuk ke SMA pilihan saya dengan jalur prestasi yang dimana prestasi ini saya dapatkan dari Prapara, dan di Prapara ini saya dilatih oleh KPPN. Di situ saya benar-benar dikejar banget gerakan saya. Saya berterima kasih sama KPPN karena KPPN udah sabar buat ngedidik saya. KPPN udah semangat terus, berjuang terus, nggak kenal lelah buat melatih saya, menuntun saya buat jadi orang yang lebih baik lagi. Saya berterima kasih banget sama KPPN. Buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini. Pokoknya sampai ketemu di lain waktu ya. Semangat terus.